Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini kami di Sukabumi untuk meliput mengenai pembuatan pakan mandiri. Pakan ikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan budidaya. Secara umum, kalkulasi biaya pakan memberikan kontribusi cukup besar, yaitu mencapai 60-70% terhadap biaya produksi. Harga pakan buatan saat ini sangat tinggi, karena sebagian bahan bakunya berasal dari impor sehingga sering menjadi masalah bagi pembudidaya, khususnya untuk komoditas air tawar. Nama saya Susi Roselia, saya sebagai staf di BBPBAT Sukabumi sebagai perekayasa muda. Kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk menangani pakan mandiri di BBPBAT ini. Pakan mandiri yang dicanangkan oleh pemerintah menurut saya itu disambut dengan baik oleh masyarakat pembudidaya khususnya. Karena di sini pakan mandiri memberikan penekanan untuk mendapatkan pakan yang murah dan efisien. Dengan memfokuskan kepada penggunaan bahan baku alternatif yang ada di sekitar lingkungan kita dan tidak bersaing dengan pemanfaatannya dengan yang digunakan oleh manusia atau orang. Nah, pemanfaatan bahan baku alternatif ini sebenarnya bisa beragam dan bervariasi tergantung kepada potensi daerah masing-masing, sehingga para pembudidaya ini bisa memanfaatkan secara arif bahan baku lokal yang tersedia di sekitarnya. Nah, bahan baku lokal itu sendiri memang harus dipilah-pilah kembali mana yang merupakan sumber protein, kemudian mana yang merupakan sumber karbohidrat, merupakan sumber lemak dan tambahan lainnya. Nah, untuk mendapatkan nilai tambah dari bahan baku lokal ini, karena ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi untuk memanfaatkan bahan baku lokal ini, seperti kendala ketersediaan yang tidak cukup, kemudian tidak tersedia secara kontinu, dan biasanya memiliki nilai nutrisi yang lebih rendah. Untuk itu diperlukan inovasi dan kreativitas dari kita untuk memanfaatkan bahan baku lokal ini sehingga memiliki nilai tambah dan nilai nutrisi yang lebih meningkat. Nah, variasi atau ragam dari bahan baku lokal alternatif ini bisa bersumber dari bahan baku hewani ataupun bahan baku nabati. Misalnya untuk bahan baku hewani bisa berupa kicot ya, kemudian maggot, kemudian lagi mungkin yang ada di sekitar kita, misalnya usus ayam ya, yang misalnya itu bisa menjadi limbah. Nah, kemudian yang bersumber dari bahan baku nabati ini, misalnya daun-daunan yang bisa dimanfaatkan tapi dia memiliki nilai nutrisi yang cukup untuk digunakan sebagai sumber bahan baku pakan mandiri. Contohnya untuk yang bersumber dari bahan nabati ini bisa berupa ampas kedelai ya, kemudian sorghum ya, kemudian juga daun lamtoro, daun kelor dan lain sebagainya. Nah, ini memang harus diperhatikan kembali bagaimana kandungan nutrisi dari setiap bahan baku lokal yang kita punyai, sehingga kita dapat memilih dengan bijak bahan baku mana yang bisa kita gunakan sebagai sumber protein, kemudian sumber karbohidrat dan sumber lemak untuk pakan mandiri. Nah, dengan menggunakan kearifan lokal seperti itu diharapkan potensi daerah bisa tergali. Kemudian juga kita mendapatkan biaya yang lebih murah untuk memproduksi pakan. Salah satu usaha menurunkan biaya produksi adalah membuat pakan sendiri dengan menggunakan bahan baku lokal.
Bahan baku lokal adalah bahan yang bisa digunakan untuk membuat pakan ikan yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lainnya seperti kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Selain bahan baku, yang perlu diperhatikan produksi pakan mandiri antara lain jenis ikan, umur ikan, dan secara umum biologi ikan. Bagaimanapun kawan-kawan petani pembudidaya itu setidaknya memahami ilmu biologi ikannya secara sederhana, bahwa nila itu berbeda dari lele itu karena apanya. Tapi gitu Pak, nila omnivora, oh berarti ususnya panjang, terus reproduksinya seperti apa, segala macam. Lele itu karnivor, baik itu di fase awal sampai fase akhir hidupnya itu karnivor. Penggunaan bahan baku lokal diharapkan dapat menghasilkan pakan ikan yang murah namun berkualitas untuk meningkatkan margin keuntungan bagi pembudidaya ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan bantuan sarana pakan mandiri, temu lapang, dan teknis produksi pakan mandiri baik pusat maupun unit pelayanan teknis daerah. Ragam sosialisasi diantaranya media elektronik atau media cetak. Buku bahan baku lokal dan formulasi pakan dapat diperoleh gratis melalui WA atau melalui email di Rumah Cinta TV. Terima kasih sudah menonton. Salam kami.